Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air. Kali ini kita akan bersama-sama membahas wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara menurut ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun latar belakang wawasan Nusantara, yang pertama yaitu falsafah Pancasila, di mana nilai-nilai yang mendasari antara lain penerapan hak asasi manusia, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu atau golongan, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Yang kedua yaitu azas kewilayahan, di mana pengaruh geografi harus diperhitungkan. Yang ketiga, aspek sosial budaya, di mana Indonesia mempunyai beragam budaya. Dan keempat, aspek sejarah, di mana dari sejarah bangsa Indonesia tidak menginginkan perpecahan antar elemen bangsa. Nah, ini latar belakang dari adanya konsepsi wawasan Nusantara. Selanjutnya, apa hakikat wawasan Nusantara? Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Jadi, di sini hakikat wawasan Nusantara adalah cara kita memandang Nusantara secara utuh untuk kepentingan nasional. Di dalam GBHN, wawasan Nusantara punya hakikat yaitu diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Nah, selanjutnya azas wawasan Nusantara atau ketentuan yang harus dipatuhi dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kepentingan yang sama, yaitu cara pandang terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, keadilan, yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan jeripaya dan pembagian kegiatan baik perorangan, kelompok maupun daerah. Asas yang ketiga yaitu kejujuran. Kejujuran yaitu keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita demi kemajuan bangsa dan negara. Yang keempat yaitu solidaritas, yaitu kerjasama, setia kawan, dan peduli sesama. Yang kelima, kerjasama, yaitu adanya koordinasi untuk mencapai sinergitas. Yang keenam, kesetiaan kepada bangsa dan negara. Nah, apakah kedudukan wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia? Wawasan Nusantara merupakan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional agar sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional.
Siswa sekalian, selanjutnya kita bahas fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, fungsi wawasan Nusantara merupakan pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu di dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, dan tindakan. Selanjutnya kita bahas secara khusus wawasan Nusantara berfungsi sebagai yang pertama, konsepsi ketahanan nasional, yaitu dijadikan konsep pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan pembangunan dengan cakupan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga, wawasan pertahanan dan keamanan negara yang merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Dan yang keempat, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan kewilayahan untuk menghindari sengketa dengan negara tetangga. Selanjutnya, siswa sekalian, apakah tujuan wawasan Nusantara? Tidak lain adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Secara khusus, tujuan wawasan Nusantara ada dua. Yang pertama, tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan alamiah dan sosial. Selanjutnya, konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap aspek kehidupan bangsa yang disebut dengan Astagatra. Astagatra atau 8 gatra atau aspek meliputi Trigatra berupa posisi dan letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, serta jumlah penduduk. Pancagatra berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Siswa sekalian, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu aspek Trigatra yang meliputi letak dan bentuk geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur, sehingga secara geografis Indonesia berada di tengah lalu lintas dunia. Aspek Trigatra yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk berupa kematian atau mortalitas,
kelahiran atau natalitas, pendatang, dan orang yang meninggalkan wilayah negara. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk berupa susunan penduduk menurut umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk berupa persebaran penduduk yang tidak merata. Aspek Trigatra yang ketiga yaitu keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia terdapat pada atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi yang berupa sumber-sumber pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna. Dalam mengolah sumber tersebut harus berpedoman pada prinsip atau azas maksimal dalam menciptakan kesejahteraan rakyat, azas lestari dengan menjaga keseimbangan alam, dan azas berdaya saing dengan sumber daya dari negara lain. Siswa sekalian, kita teruskan pembahasan kita tentang aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra yang pertama yaitu aspek ideologi. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Strategi pembinaan ideologi harus berprinsip pada: yang pertama, setiap warga negara harus mengaktualisasikan dalam kehidupan. Yang kedua, ideologi harus menjadi panglima dan bukan sebaliknya. Yang ketiga, mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa. Yang keempat, menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, aspek Pancagatra yang kedua yaitu aspek politik. Politik dapat diartikan sebagai azas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu masyarakat yang memberikan input atau masukan. Yang kedua, pemerintah yang berfungsi sebagai output atau keluaran berupa perundang-undangan. Dan kedua sektor harus seimbang sebagai pencerminan demokrasi Pancasila. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah harus mendapatkan masukan dari masyarakat sehingga output keluaran atau undang-undang bisa sesuai dengan keadaan atau kebutuhan dari masyarakat. Selanjutnya, aspek Pancagatra yang ketiga yaitu ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Aspek Pancagatra yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, aspek Pancagatra yang keempat yaitu pertahanan dan keamanan.
Ketahanan di bidang pertahanan keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara di mana seluruh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan disusun dan dikerahkan untuk menjamin sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, prinsip sistem ketahanan nasional kita adalah: 1. Bangsa Indonesia mencintai kedamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua, berlandaskan Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Yang ketiga, upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Yang keempat, diselenggarakan dengan sistem pertahanan keamanan nasional dan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah, kita teruskan pada bahasan terakhir dari wawasan Nusantara, yaitu implementasi wawasan Nusantara. Implementasi berarti sejauh mana wawasan Nusantara terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di bidang politik. Menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis dengan indikator pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya. Yang kedua, di bidang ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui dan menerima segala bentuk perbedaan sebagai karunia Sang Pencipta. Yang keempat, di bidang pertahanan dan keamanan, menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa sehingga mendorong sikap bela negara. Nah, siswa sekalian, apa saja peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara? Yang bisa dilakukan yaitu mendukung persatuan bangsa, mempunyai kemampuan berpikir kritis, bersikap rasional dan dinamis, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi iman dan takwa, dan memelihara nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pembahasan kita tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama Guru Cilacap Channel. Sampai jumpa lagi pada pembahasan kita di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancagatra yang ketiga yaitu ekonomi. Kegiatan selanjutnya aspek Pancagatra yang ketiga yaitu